Ya, pemirsa, Lansor kali ini akan membahas lambatnya pembangunan proyek kereta bandara yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dengan Stasiun Manggarai di Jakarta Timur dalam topik percepat proyek kereta bandara. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, ada Bapak Sugeng Purnomo, dan di line telepon kita sudah terhubung dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, ada Bapak Edi Sukmoro melalui sambungan telepon. Dan sebelum membahas lebih lanjut, kita akan terlebih dulu akan berbincang dengan Pak Edi ya. Pak Edi. Selamat siang. Oke, Pak Edi tetap di tempat Anda, kita akan menyimak paket berikut. Pembangunan kereta api Bandara Soekarno-Hatta masih terhambat sejumlah masalah, termasuk pembebasan lahan. Untuk memastikan proyek itu berjalan sesuai rencana, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan jalur kereta Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Jokowi langsung melihat peta proyek yang sudah disiapkan, serta meninjau rel ganda yang sudah terpasang. Presiden Joko Widodo meminta kereta api yang melalui rute Stasiun Manggarai Jakarta Timur ke Bandara Soekarno-Hatta dapat beroperasi pada awal 2017. Pembangunan kereta Bandara Soekarno-Hatta sudah dimulai November 2014 lalu. Saat ini, proyek ini memasuki tahap pembangunan pondasi tiang pancang dan investigasi jaringan kabel bawah tanah yang merupakan urat syaraf dari kawasan bandara. Dari 36,3 km jalur kereta Bandara Soekarno-Hatta Stasiun Manggarai, jalur baru dibangun sepanjang 12 km, yakni dari Stasiun Batu Ceper ke Bandara Soekarno-Hatta. Saat beroperasi nanti, Stasiun Bandara Soekarno-Hatta ke Stasiun Manggarai ditempuh dalam waktu 56 menit. Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek pembangunan rel tersebut terlihat mandek. Bahkan bentuk fisik stasiun di lokasi pembangunan belum terbentuk. Hingga saat ini, yang baru terlihat adalah galian dan penempatan pondasi stasiun. Padahal, pengerjaan pembangunan stasiun bandara telah dimulai pada tahun 2014 lalu, tepat saat pintu M1 jalur masuk dan keluar bandara resmi ditutup. PT Kereta Api Indonesia membantah kalau pembangunan rel kereta bandara berjalan di tempat. Terhambatnya pembangunan rel penghubung diperkirakan akibat pembebasan lahan yang belum terrealisasi. Pasalnya, PT KAI masih melakukan sosialisasi terkait pembebasan lahan tersebut. Ya, pemirsa, itulah beberapa paket ya. Miki, kita lihat bagaimana masalah dari pembangunan bandara kereta bandara dari Manggarai ke Soekarno-Hatta. Kita mulai sebelum ke Pak Sugeng, kita mulai dulu ke Pak Edi. Ya, selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Ya, Pak Edi, ini progresnya sebenarnya sudah sejauh apa, Pak? Kita ketahui ini dimulai pembangunannya pada November 2014, sekarang sudah 2015 akhir. Sejauh apa progresnya? Kita ketahui Pak Jokowi gitu ya meminta semoga bisa terrealisasi pada awal 2017 begitu. Ya, kami bergegas untuk bisa menyelesaikan ini 2017 awal. Itu artinya selesai itu langsung bisa beroperasi. Memang kami ini mengerjakan proyek ini itu persoalan utamanya adalah 12 km dari Batu Ceper masuk ke dalam bandara. Sebenarnya dari 800 bidang, 815 bidang, itu yang bermasalah hanya 100 bidang saja yang mereka mengajukan tuntutan kepada PT Kereta Api atau dari proyek ini. Nah, mereka sudah ada putusan pengadilan pertama bahwa mereka tidak dimenangkan. Mereka menggugat dan ini akan dilanjutkan, adalah upaya terakhir dari mereka. Dan ini diharapkan akan putus nanti, diharapkan kira-kira akhir Desember atau awal Januari. Tetapi lepas dari itu, sebenarnya prinsip utamanya lahan yang 12 km ini sudah 93% dari seluruh bidang itu sudah sebenarnya dalam tahapan penyelesaian. Hanya 7% yang menggugat tadi itu, yang 100 bidang itu kurang lebihnya. Jadi penyelesaian ini sudah mendekati final dan konstruksi sebenarnya bukan dimulai dari awal 2014 karena memang awal 2014 itu dimulainya itu memang penyelesaian tanah itu sebenarnya bukan konstruksi. Konstruksi baru-baru ini baru dilakukan oleh perusahaan Waskita Karya. Baik, ya Pak Edi, menurut pantauan kami tidak ada kemudian bangunan fisik lah ya. Kalau kita bicara soal stasiun kereta api di Soekarno-Hatta, belum ada yang kemudian
bentuk terlihat jelas fisiknya begitu ya, gitu. bentuk fisiknya, ya. Nah, ini juga terkait dengan target dari yang sudah diberikan oleh Presiden Jokowi sendiri sampai dengan tahun 2017 awal sudah bisa direalisasikan. Sejauh mana ini bisa menjadi satu challenge sebetulnya untuk Anda sendiri? Iya. Kalau soal konstruksi itu secepatnya akan dibangun karena itu kan stasiun di dalam bandaranya sendiri sudah mulai dikerjakan oleh Waskita Karya dan itu pekerjaan trek atau jalur itu pasti akan bisa lebih cepat. Permasalahannya di dalam bandara sendiri memang ada beberapa kilometer yang memang pekerjaannya harus berhati-hati karena di bawah tanah itu masih ada instrumen yang harus diamankan terlebih dahulu sehingga operasi bandara itu juga bisa berjalan dengan baik. Tetapi ini sudah mulai dikerjakan, kemarin Bapak Presiden sudah hadir dan ditargetkan awal tahun 2017 itu akan selesai. Oke. Artinya Anda juga cukup optimis dengan target awal tahun 2017 sudah bisa sangat optimis. Realisasikan ya? Karena material sudah ada semua, terus kemudian persiapan semua sudah ada, tinggal itu selesai, kira-kira 100 bidang itu selesai, maka ini akan bisa dilanjutkan. Ya. Pak Edi, sebelum kita ke Pak Sugeng begitu Pak Edi, bisa tidak di breakdown kira-kira timeline pengerjaannya begitu? Katakan dari 2014 hingga Juli itu persiapan pembebasan lahan begitu ya. Kemudian pada Juli dimulai konstruksi hingga nanti diharapkan akhir 2016 selesai. Ada tidak penjabarannya kira-kira untuk rel sendiri berapa lama? Kemudian untuk memastikan kabel-kabel dan instrumen di bawah tanah sudah aman itu berapa lama? Ada tidak penjabarannya Pak Edi? Ada sebenarnya di master schedule kita, tetapi tolong diingat bahwa sebenarnya program kereta api Bandara Soekarno-Hatta ini berangkat dari Perpres 83 dari 2011. Jadi ini sudah lama sekali. Nah, percepatan atau pekerjaan untuk pembebasan atau penyelesaian lahan ini cukup cepat, intens karena dibantu sama Kepala BPN, di mana sampai saat ini cukup agresif lah untuk menyelesaikan. Maka itu saya katakan bahwa penyelesaian tanah itu kurang lebihnya. Tapi ini kan kalau rel itu kan bukan kayak bangunan. Kalau bangunan itu kan harus tanahnya beres dulu baru dibangun. Tetapi kalau rel ini kan sepanjang 12 km, 6 km itu adalah di dalam area Angkasa Pura II. Sehingga itu bisa digarap lebih dahulu. Kemudian di sisi sebelah Batu Ceper yang memang tidak bermasalah itu bisa dikerjakan dulu. Yang bermasalah itulah yang mungkin kita tunggu sampai penyelesaiannya. Jadi maka itu saya katakan bahwa saya optimis tahun depan akhir itu pasti sudah selesai. Hanya saja perlu ada semacam trial sertifikasi ke Departemen Perhubungan untuk rolling stocknya atau untuk keretanya sehingga mungkin semester 1 atau 2017 itu sudah bisa operasional. Oke. Ya, Pak Edi, terkait dan koordinasi dengan Pemda DKI sendiri sejauh ini menemui kendala atau tidak? Pemda DKI itu sangat mendukung, Pak. Jadi sangat mendukung kami, bukan cuma dalam hal kereta bandara saja, tetapi di lain hal juga Pemda DKI sangat mendukung PT Kereta Api Indonesia. Karena ini kan tugas yang mulia untuk mengangkut penumpang. Baik. Ya, baik. Ya. Pak Edi, jangan kemana-mana dulu Pak Edi, kita langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng sudah mendengar tadi pembicaraan kita dengan Pak Edi. Menurut Anda bagaimana ini? Sebenarnya ini kabar baik ya, karena dari PT KAI sendiri optimis begitu. Betul, dan faktor-faktor pendukungnya juga sepertinya memang sudah di sana, tinggal kemudian direalisasikan dan juga diakselerasi. Seperti apa Pak Sugeng? Oke, saya ingin salam dulu kan Pak Edi, selamat siang Pak Edi. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Sebetulnya ada optimisme dan pesimisnya. Ya. Dari sisi optimisme, saya melihat ini adalah momentum untuk memindahkan dari private transport ke public transport. Jadi dari mobil ke kereta. Ya. Ini setuju, Pak. Tentunya akan sangat membantu mengurangi kemacetan. Setuju. Dan ini adalah sebetulnya policy dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan tentunya pemerintah kita sekarang untuk memindahkan transportasi privat menjadi transportasi publik dan khususnya mass transportation seperti railway karena efisien, murah dan sebagainya. Dan clean energy tentunya. Kedua bahwa ini secara umum dulu kaitannya dengan pembangunan komuter ini karena bandara itu sebetulnya ada dua.
Yang satu expressway melewatin ke Pluit ke atas turun, dan satu lagi adalah komuter itu Pak Edi ya, betul? Sampai ke existing bergabung dengan railway yang menuju Tangerang. Nah, kalau dihitung-hitung nanti ada sekitar 300 perjalanan ya pulang pergi. Sampai katakanlah 150 satu arah, dan kalau dihitung dengan jumlah penumpang itu saya perhitungkan sehari tidak kurang dari 15.000 ya satu arah itu. Nah, ketika dua arah 30 Pak, ya betul. 32 ya betul. 32 ya, maaf. Ya, justru saking banyaknya itu, nanti tentunya kan orang mau ke sana atau turun dari bandara ke arah stasiun Tanah Abang, Batu Ceper, dan kemudian Duku Atas dan Manggarai, itu problematikanya ada di sana sebetulnya. Apa tuh di? Karena ada jalur yang sudah existing ya. Kalau akses menuju ke sana juga masih problem. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Kalau DKI akan membantu, saya kira akan menjadi sangat bagus. Mengatur transportasi di sekitar stasiun itu, tapi tanpa adanya pembenahan di sana, kerja keras Pak Edi akan menjadi sedikit sia-sia gitu ya. Kalau ini secara umum keseluruhan komuter begitu ya. Ya, Pak Edi, terkait dengan apa yang kemudian juga diproyeksikan ini akan menjadi satu permasalahan lah ya. Apa yang akan diantisipasi terkait dengan hal ini, Pak Edi? Ya, yang pertama keberangkatan dari Manggarai itu akan berhenti nanti di Sudirman Baru. Itu akan membangun stasiun baru di depan Shangri-La itu loh. Itu akan dibangun nanti stasiun besar atau stasiun yang bisa mengakomodir penumpang juga. Kemudian dari situ masuk ke Duri ke Batu Ceper baru masuk ke bandara. Memang betul, saya sepakat sama Pak Sugeng bahwa fasilitas atau keperluan yang lain memang harus disediakan pada saat penumpang itu naik turun. Karena mereka on off-nya itu kan juga membutuhkan, misalkan orang dari bandara kan biasanya bawa koper. Nah, transportasi kelanjutannya memang harus dipikirkan. Nah, untuk selanjutnya untuk Manggarai, memang Manggarai ini nanti itu akan direncanakan menjadi stasiun besar karena pertemuan antara jarak jauh, jarak dekat, termasuk kereta bandara ada di Manggarai nanti. Sehingga pembenahannya itu memang harus masif. Ini memang kita perlu uluran tangan dari Direktorat Jenderal Kereta Api sendiri. Dan saya pikir di JNKA juga sudah memikirkan hal itu. Mudah-mudahan tidak ketinggalan kecepatannya dengan pembangunan kereta api bandara ini. Gitu ya. Pak Edi, kereta api bandara ini kan diutamakan yang 12 km itu ya Pak Edi ya? Ya, yang belum selesai. Ya. Kemudian jika pada akhir 2016 itu sudah selesai begitu, on off atau off pertama bagi penumpang itu diutamakan yang mana nih Pak Edi nantinya? Oh bukan, ini kereta bandara yang saya kan yang landed ya, yang disampaikan sama Pak Sugeng tadi itu satu lagi kereta bandara yang berangkatnya dari kota. Jadi itu ada satu lagi yang lewat Pluit. Jadi ada dua kereta bandara. Kalau itu elevated. Kalau jadi ada dua hal ini. Ya, betul. Jadi sekarang yang sangat diprioritaskan itu yang ekspres begitu Pak Edi ya? Yang sekarang bukan yang komuter bersambung dengan tanah. Ya. Stasiun lainnya. Iya. Oke. Putus. Ya. Baik, oke. Ada beberapa hal yang kemudian juga mungkin Pak Sugeng lihat permasalahannya, kemudian juga dilihat dari formulasi harga tiketnya nanti yang katanya per orangnya Rp100.000 diperkirakan gitu ya. Kita akan bahas usai jeda, kami akan segera kembali. Ya, percepat proyek kereta api bandara masih menjadi bahasan kita di Lunch Talk, masih bersama Pak Edi Sukmoro, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, dan juga Pak Sugeng Purnomo. Saya ke Pak Edi Sukmoro terlebih dahulu. Pak Edi, master plan-nya kan di tahun 2011, namun baru dilakukan adalah di tahun 2014. Apa saja yang kemudian menyebabkan jarak dari master plan, kemudian juga realisasinya ini agak memakan waktu, Pak Edi? Ya, persoalan utama itu memang trase ya, tanah. Nah, itu sudah berganti trase karena semula itu dari Batu Ceper menuju ke bandara itu straight langsung. Meskipun itu sedikit melingkar, kemarin saya jelaskan kepada Bapak Presiden, tapi karena arahan dari Pak Wali Kota, karena itu banyak sekali membebaskan atau nabrak perumahan-perumahan, bahkan ada tangki segala macam, maka itu agak seperti ular.
sekarang itu kayak melingkar begitu. Itu salah satu persoalan. Yang kedua, memang dalam hal pembebasan lahan atau penyelesaian lahan ini, kalau di kota-kota besar itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena undang-undangnya mengatur seperti itu. Meskipun kita juga sudah punya undang-undang yang mengatur kalau itu diperlukan untuk kepentingan publik. Nah, kalau semuanya ini diselesaikan, menurut saya kereta api bandara yang sekarang ini penyelesaian lahannya luar biasa cepat dibanding sama yang lainnya. Oke, ya, terkait dengan harga lahan dan juga ini berujung kepada permasalahan pembebasan lahan sendiri, Pak Edi, seperti apa? Jadi seperti lahan yang didesain oleh advisor atau konsultan yang lama, misalkan digambarkan bahwa seolah-olah lahan itu dibebaskan berdasarkan kebutuhan dari jalur kereta api dengan right of way kiri kanan mungkin 30 meter straight menuju ke bandara misalkan. Tapi ternyata di lapangan kan tidak demikian, Mas. Jadi gambar petanya itu menjadi seperti gergaji. Misalkan saja ada tanah orang yang Malang gitu ya, dia kepotong di tengah. Maka dia kan nggak mau dibebaskan hanya yang di tengah. Karena yang kiri dan kanan yang kepotong itu kan tidak ada gunanya buat yang punya tanah. Sehingga hitungan yang semula katakanlah 100 menjadi 120 atau 130. Nah, hal seperti ini di anggaran pun kan harus direvisi kembali gitu ya. Jadi hal-hal teknis seperti inilah yang mengakibatkan akhirnya ini sedikit mundur. Tetapi semua bisa teratasi dalam waktu cepat. Kategori saya dalam hal pembebasan atau penyelesaian lahan ini termasuk dibantu oleh Kepala BPN Pak Imsar. Pak Imsar itu aktif sekali membantu saya sehingga ini diharapkan seperti Presiden kemarin instruksikan mungkin semester 1 2017 sudah bisa operasi. Ini luar biasa. Oke, Pak Edi, terkait pembebasan lahan begitu, sempat beredar bahwa masih ada gugatan warga Ploris, Pelawat begitu atas 103 bidang tanah. Apa itu sudah selesai atau masih proses? Bagaimana Pak Edi? Tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka menggugat di pengadilan, putusan pertama tidak dimenangkan, artinya kita yang dimenangkan. Tetapi kan ini undang-undang, jadi memang harus diikuti. Lalu mereka melakukan banding. Nah, di banding ini itu adalah upaya terakhir bagi mereka. Sehingga ini diharapkan diputus, sudah masukkan dia, maka diputuskan harapan kita itu akhir Desember atau awal Januari sudah putus ini. Nah, kalau memang tidak diterima, maka kita bisa melakukan konsinyasi dan melakukan proyek itu terus. Baik. Pak Edi, tadi kan sudah disebutkan beberapa kendala begitu ya, Wiki. Ada mengenai trase tanah begitu dan ada juga masalah pembebasan lahan. Bagaimana dengan kerjasama lintas lembaga atau lintas institusi, Pak Edi? Apakah berjalan lancar aman selama ini? Selama ini yang jelas berkaitan karena hal yang utama adalah pembebasan tanah itu adalah BPN Tangerang. Ini Pak Himsar ini luar biasa. Hampir tiap hari itu komunikasi dengan saya dan saya selalu monitor. Sehingga saya appreciate, saya hormati BPN dalam hal ini karena kemarin juga pada saat Presiden berkunjung juga ada Menteri ATR di situ dan dukungannya luar biasa kepada kami. Ya, oke, ya sejauh ini sudah sangat support gitu ya. Pokoknya sudah disiapkan dan diantisipasi begitu kendala-kendala ya. Baik, ya Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Edi. Semoga memang proyeknya lancar dan juga 2017 bisa mohon dukungan semua masyarakat karena tujuan kami adalah baik supaya kalau sekarang itu bandara itu selalu dipadati dengan kendaraan yang selalu macet, apalagi kalau hujan dan akhir minggu, mudah-mudahan ini bisa menolong. Ya, amin, karena sekarang jalur bandara tol ini juga sudah mulai padat sekali begitu. Betul, ya Pak Edi. Dan saya termasuk yang sangat bahagia sekali gitu ya kalau memang ada jalur kereta ini. Terima kasih Pak Edi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya, Pak Sugeng, terkait dengan pembebasan lahan ini bisa menjadi satu hal yang kemudian klasik lah ya sebetulnya. Tapi seberapa besar kemudian masalah pembebasan lahan ini akhirnya bisa jadikan satu permasalahan yang penyelesaiannya nggak terlalu lama-lama banget gitu? Sebagaimana dijelaskan Pak Edi tadi, ketika ini sudah mendekati 95%, saya sebut ini sebuah kerja yang fantastik gitu ya. Indonesia saja secara umum bahwa bukan hanya pembangunan yang sekarang, tapi saya tarik bahkan 50 tahun yang terakhir, pembebasan tanah dimanapun selalu menjadi masalah. Karena bahwa undang-undangnya mengatakan ganti rugi. Artinya apa yang diganti pasti rugi kan. Nah, bagaimana yang diganti itu menjadi untung. Ini konsep-konsep baru dan peraturan perundang-undangan terus dibenahin. Dan terakhir juga memang ada
undang-undang pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas publik ya, untuk umum gitu. Yeah. Dan itu memberikan ruang-ruang yang lain alternatif untuk pembebasan tanah, tidak serta-merta konsep harga tanah itu ditentukan oleh NJOB dan sebagainya. Tapi ada rejim sendiri yang bisa memberikan kelonggaran terhadap para pemilik tanah. Karena kalau ditetapkan dengan pola seperti di negara-negara maju, artinya distributif bahwa tanah Anda harus dikuasai negara. Itu rasanya juga menjadi korban nanti orang gitu. Pak Sugeng, yang saya sedikit menarik adalah walaupun dari Direktur Utama Pak Edi mengatakan optimis begitu ya, bisa dilaksanakan 2017 semester pertama, tapi untuk masyarakat umum mereka melihat belum ada bentuk fisik jelas. Menurut Anda memang tetap bisa optimis begitu ya? Masih dalam proses ya? Ya sebetulnya Pak Edi kan ketiban bulung ya. Ini tugasnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebetulnya membangun. Tapi karena ini penugasan PT KAI, KAI kan hanya operator sebetulnya, tapi penugasan akhirnya juga dengan berbagai cara beliau bisa keluar dari kesulitan-kesulitan, tetapi memang bahwa pembebasan itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Tapi kalau dilihat begitu ya, Vicky, ya, masyarakat lewat orang masih tanah dikeruk katakanlah ya, mata awan begitu melihat seperti itu. Menurut Anda memang tetap bisa optimis begitu ya, setahun ke depan bisa terrealisasi? Seperti disampaikan Pak Edi, kalau konstruksi civil works ya, pekerjaan sipil bisa saya kira dijamin, bisa cepat sekali. Baik, oke, kita akan menuju ke telepon yang sudah masuk. Ini ada Pak Ray di Tangerang. Selamat siang Pak Ray. Ya, selamat siang Pak Ray. Silahkan langsung pertanyaan atau komentar Anda pada narasumber kami. Ya, selamat siang Mbak Ira, selamat siang Mas Vicky, dan selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Ray. Ya, jadi begini Pak. Ini kan kita kan memang salah satu kendala kita untuk menuju ke bandara apabila kita lagi buru-buru ya, itu kan hanya melalui jalur darat saja, tol. Ya saya harap sih ini bisa segera selesai ya. Tetapi yang mau saya tanya, dari segi kualitas material untuk proyek-proyek ini, apakah memang sudah dari pihak pemerintah sudah ada auditor untuk quality controlnya, supaya ketika lagi proyeknya sudah jadi, nggak ada kendala gitu. Kira-kira gimana Pak ya? Apakah sudah ada ditentukan gitu? Ya. Pak Ray, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan QC sendiri, sejauh mana fungsi ini kemudian dilakukan lah ya dalam proyek ini? Pak Ray ini kritis begitu, adalah melihat ke depannya bagaimana sampai ke materialnya begitu. Itu penting. Ya, quality control sebetulnya salah satu dari kerja konsultan untuk memonitor konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor, dalam hal ini adalah Waskita Karya gitu ya. Tapi memang di sana sudah ada standarnya semua. Sejauh standar itu sudah terpenuhi, katakanlah membuat bantalannya, ya, kemudian pekerjaan tanahnya lah, compactionnya, sehingga kemudian memasang stabilizer untuk ke tempat rel itu sendiri, kemudian bantalan-bantalan relnya. Kalau semuanya dilakukan sesuai dengan standar saja, udah pasti baik. Sudah pasti baik. Jadi kalau menjawab kekhawatiran dari penelpon Pak Ray, menurut Anda bisa terjamin begitu ke depannya? Bisa ya? Bangsa ini sudah cukup pandai. Ya, karena juga dari proyek-proyek yang terdahulu juga sudah sangat baik gitu ya. Oke, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali. Ya, bersama kita kembali bersama langsung masih membahas percepat kereta bandara yang sedang dibangun. Kita langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, yang menarik adalah dari tadi kita membahas begitu ya panjang lebar dengan Pak Edi juga, tapi tidak pernah ditanyakan nih masalah biaya, karena masyarakat pengen tahu jika nanti terrealisasi tahun 2017 semester pertama begitu, saya harus bayar berapa sih nantinya? Nah, secara tiketing ini bagaimana pendapat Anda? Saya kira perbandingannya bisa head to head dengan saat ini, kalau menggunakan bus bandara itu berapa sih? Gitu ya. Nah, itu dari sisi perbandingan dengan bus. Terus kemudian perlu dilakukan survei dong, ya. Survei kepada calon-calon penumpang itu namanya willingness to pay. Ya, kemudian willingness itu kemauan mereka membayar. Terus kemudian ability to pay, kemampuan membayar, kemauan dan kemampuan. Ada yang mampu tapi nggak mau kan bisa jadi karena kualitas layanan yang berbeda barangkali.
Tetapi perbandingannya saya kira dengan bis Damri yang kira-kira berapa? 30.000 ya? 40 ribuan. Saya kira 40.000 itu sudah angka yang mendekati bisa comparable lah gitu ya. Dengan bus. Tetapi kalaupun itu sedikit dinaikkan di atas bus, biar busnya juga nggak mati gitu. Karena apa? Karena memberikan layanan yang lebih cepat. Ya, cepat itu artinya kan nggak kena macet itu kereta. Kalau dipastikan bisa dari Manggarai 45 menit menuju bandara, orang akan berbondong-bondong dari ke sana. Lebih memilih kereta begitu ya? Pasti memilih ke kereta. Nah, yang menariknya kan rencananya begitu ya, katanya 120.000 begitu. Kemudian keluar lagi isu akan menjadi 100.000 begitu. Nah, dari kita bandingkan dengan bus Damri begitu ya, 30-40 akhirnya jadi 100, menurut Anda masih cukup ideal atau bagaimana dengan pertimbangan waktunya lebih cepat begitu? Saya rasa yang komuter tidak semahal itu ya. Yang ekspres barangkali yang semahal itu. 80 sampai 100.000. Tapi kalau komuter saya kira-kira 50 sampai 60 juga masih affordable oleh orang. Dan yang sekali lagi, minat orang itu ditentukan tidak saja oleh adanya fasilitas yang sedang dibangun Pak Edi, tapi juga akses menuju ke terminal-terminal, stasiun-stasiun ini. Kalau menuju ke Manggarai saja sudah susah, minat itu menjadi turun. Coba-coba kita tes Pak Edi, Pak Edi, Pak Sugeng, Wiki, kalau Anda saat naik kereta begitu, kendala yang paling kerasa tidak nyaman, tidak menyenangkan tuh apa saja? Integrasi lah ya dari stasiun, kemudian juga ke moda transportasi lain gitu. Itu yang membuat agak enggan gitu. Nah, masalah integrasi ini menjadi satu PR juga ya sebetulnya untuk saya kira proyek ini di keilmuan transportasi, integrasi adalah sesuatu soko guru ya, yang nggak bisa ditinggalkan. Kalau transportasi itu masing-masing sendiri-sendiri, sudah negara ini menjadi sangat mahal untuk urusan transportasi. Kalau terintegrasi itu akan sangat mudah. Bukan hanya fisik, apalagi kalau tiket. Anda beli tiket satu, naik busway, nanti ketemu di Duku Atas, sudah dengan tiket yang sama menuju bandara. Nyaman nggak itu? Nyaman itu sekali. Kan jadi gitu. Iya, dompetnya nggak penuh dengan berbagai macam elektronik tiket gitu ya. Pembayaran gitu ya. Nah, Pak Edi melihatnya untuk mencapai hal tersebut begitu, transportasi yang terintegrasi, Indonesia kira-kira bisa mencapai hal itu dalam waktu saya kira kita sudah menuju ke arah sana. Ya, kita menuju ke arah sana dan tentunya masih satu persatu sekarang dibenahin. Pembenahan itu sudah ada. Yang selama ini kita kosong adalah delivery. Kita pengen membicarakan banyak hal tapi barangnya nggak ada gitu. Nah sekarang ini kan kita adakan ini. Jadi ide, pemikiran, rencana sudah ada begitu ya, tapi realisasi nyatanya yang belum ada. Wah, itu krusial tuh Pak. Justru itu saya senang sekali tadi di depan mengatakan bahwa ini ada kereta dimulai. Baik, Pak Sugeng, formulasi harga ini sejauh mana akhirnya ini bisa menjadi satu jalan tengah supaya memang setiap moda transportasi tidak saling memakan satu sama lain gitu. Seperti apa? Saya kira akhirnya akan ditentukan oleh si calon penumpang. Ya, akhirnya akan terbentuk segmennya tersendiri gitu ya. Akan ditentukan oleh pasar itu sendiri. Anda melihat pasar atau target dari kereta api bandara ini sebenarnya siapa sih? Nah, justru ini memang ada dua. Itu pertanyaan yang strategis ya, Mbak Ira. Pertama adalah para pegawai yang ada di bandara. Itu komuter ya. Dia komuter terus, bahkan pegawainya kan bisa 3 shift ya. Ini banyak sekali. Ini sudah cukup banyak. Kalau mereka menggunakan tadinya mobil, ini bisa mereduce yang luar biasa. Kemudian kedua adalah yang ditarget adalah penumpang. Ya. Penumpang itu tentunya karakteristiknya berbeda dengan mereka yang bekerja di sana. Kalau penumpang itu pembawaannya kan koper besar-besar. Biasanya tuntutannya agak tinggi nih. Ya, tuntutannya lebih tinggi. Artinya apa? Dengan adanya penumpang kalau ingin ditarget juga, desain keretanya juga harus diperhatikan. Kalau desain keretanya tidak memenuhi kriteria kebutuhan mereka, saya kira juga akan ditinggalkan. Desain peron, kemudian juga jalur dari masuk, kemudian juga menuju peron itu juga memang perlu dipikirkan karena menjadi kurang nyaman ketika akhirnya saya misalnya ingin menggunakan taksi katakanlah karena kan sejauh ini memang transportasinya hanya taksi lah yang menuju bandara, kemudian ke stasiun kereta api. Ya agak repot harus ngangkat-ngangkat karena memang jalurnya tidak sesuai gitu. Mungkin ini juga bisa dijadikan satu masukan nanti. Nah itu kan ada loading, kemudian unloading. Ya. Loading barang, koper, terus unloading dari kereta ke peron.
contohnya. Itu nanti belum lagi kalau keluar kita harus mencari kendaraan lain. Betul. Itu juga hal-hal yang detail sebetulnya, tapi keberhasilan sesuatu itu justru terletak di detail kadang-kadang. Ini yang perlu dipikirkan saya kira. Integrasinya sudah pasti, tapi detailnya juga harus diperhatikan. Pak Sugeng, dampak terhadap masyarakat sekitar sendiri yang memang nanti daerahnya ataupun kampungnya lah ya akan terlewati oleh jalur kereta ini. Sosial begitu Pak Sugeng. Nanti seberapa besar ini kemungkinan mungkin akan menimbulkan efek samping lah ya dalam tanda kutip dari idealnya setiap pembangunan itu harus memberikan nilai tambah ekonomi kepada semuanya, termasuk orang yang terkena, ya kan? Kali ini yang terkena adalah yang punya tanah. Ya, punya tanah harus bisa menikmati lebih daripada orang-orang lain yang nanti calon pengguna. Nah, bagaimana memformulasikan? Saya kira ini adalah letaknya dari pembebasan tanah. Ada dengan Perpres baru dengan undang-undang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum itu sudah mengakomodasi itu. Hanya implementasinya monggo itu terserah dari pemerintah daerah. Ya, karena pemerintah daerah sebetulnya yang bertugas untuk membebaskan tanah meskipun dananya ada dari pemerintah pusatnya. Nah, ini dua-duanya ini ya siapa yang bisa melindungi kepentingan masyarakatnya tentunya Pemda. Kemudian siapa yang bisa memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang-orang ini. Ganti rugi itu tidak sesaat memperoleh itu juga, tapi bagaimana dia bisa mengikuti dengan generate ekonomi di situ gitu. Entah dibikinkan bekerja di setiap stasiun, bisa juga. Memberikan konsesi-konsesi tertentu kepada masyarakat di sekelilingnya bisa juga. Ini kreatif financing lah yang perlu bisa diakali lah ya sebetulnya. Baik, oke, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan saja. Kami akan segera kembali.